Tunjukkanlah padaku bagaimana Anda mempermainkan anak cucu Adam. Berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Kenapa sih kita harus menahan amarah kita? Orang yang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi yang disebut orang kuat adalah. Nah, ada 5 kiat Nabi Muhammad SAW yang dapat kita gunakan. Bersabarlah, tahanlah diri terlebih dahulu. Nah, menahan amarah ini juga ada keutamaannya loh. Apa aja sih? Menahan marah dan selalu memaafkan kesalahan adalah salah satu ciri-ciri penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Safira dengan NPM 61221055 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu yang mungkin bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Kenapa sih kita harus menahan amarah kita? Padahal kan amarah merupakan salah satu emosi yang perlu dikeluarkan. Karena dengan begitu kita bisa lebih tenang karena kita sudah mengeluarkan amarahnya. Nah, memang betul bahwa kemarahan merupakan salah satu emosi yang harus diekspresikan dengan baik untuk menjaga kesehatan mental kita sebagai manusia. Tapi ketidakmampuan kita untuk menjaga amarah juga menjadi bagian dari kita sebagai manusia. Nah, pastinya sebagai seorang manusia ada begitu banyak hal yang membuat kita marah. Seperti ketika kita merasa diserang, ditipu atau dibohongi, frustasi, dan diperlakukan tidak adil. Kemarahan terjadi sebagai respon pertahanan diri kita dari situasi yang kita anggap tidak aman atau berbahaya. Namun, itu semua tidak berarti menjadikan kemarahan kita sebagai alasan untuk berbuat hal-hal kekerasan atau kericuhan. Dalam sudut pandang Islam, marah merupakan bencana yang merusak akal. Ketika hati dalam kondisi lemah, maka setan dan bala tentaranya melakukan serangan. Pada saat manusia marah, maka setan mempermainkan melalui kemarahannya itu. Telah disebutkan bahwa sebagian para wali berkata pada iblis, tunjukkanlah padaku bagaimana Anda mempermainkan anak cucu Adam. Iblis berkata, aku kuasai dan aku permainkan dia saat sedang marah dan memperturutkan kesenangan hawa nafsunya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyinggung orang-orang yang telah menahan marah dan selalu memaafkan kesalahan adalah salah satu ciri-ciri penghuni surga, yang berbunyi, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang tertulis pada bab ke-16 dalam kitab Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi SAW selalu menjawab, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6116. Yang dimaksudkan jangan marah itu mempunyai makna menahan diri ketika ada sebab yang membuat kita marah. Jangan sampai melakukan kelanjutan yang lebih dari marah. Maka kita katakan, bersabarlah, tahanlah diri terlebih dahulu. Nah, ada 5 kiat Nabi Muhammad SAW yang dapat kita gunakan untuk pertahanan diri dari amarah yang memuncak. Yaitu yang pertama,
membaca ta'awudz, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Kedua, diam. Karena yang namanya marah itu, jika keluar, bisa jadi keluar kata-kata yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Selamatnya manusia dalam menahan amarah juga karena menjaga lisannya. 3. Berganti posisi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun, jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4782. 4. Mengambil air wudhu. Dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4784. Kelima, ingat wasiat Nabi SAW dalam menahan amarah. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga. Rasulullah SAW lantas bersabda, yang artinya, janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Nah, menahan amarah ini juga ada keutamaannya loh. Apa aja sih? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan siksanya terhadapnya. 2. Menjadi pribadi yang dipenuhi iman. 3. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dijanjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang paling kuat itu adalah orang yang bisa menahan dan mengendalikan amarahnya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya pada saat marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, jangan marah jika ada masalah yang dihadapi. Harus sabar dan menahan marah. Karena dengan marah, tidak akan menyelesaikan masalah. Terkadang memang masih ada yang susah mengendalikan amarahnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah memberikan bimbingan ringkas untuk mengendalikan rasa marah. Dan dalam hadis lain juga disebutkan bahwa rasa marah bisa dihilangkan dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan berzikir, hati seseorang akan menjadi tenang dan tentram. Kontrol diri semakin mantap dan hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.